Terima kasih Anda masih bersama kami di Ini Nawa Info Time dan Wajah. Saya ke Pak Yahya, Ketua Yayasan Sahabat Sampulo. Pak Yahya, seperti apa nih Pak kegiatan dari YSS 2 tahun terakhir untuk kemanusiaan? Ya, kalau bicara kegiatan itu kan kemarin sebelum kita laksanakan itu ada kegiatan semacam pembahasan program kerja dulu gitu. Dari konsep yang kami buat berdasarkan jabaran visi misi itu kami membagi 3 program kerja jangka pendek, menengah, sama jangka panjang. Jangka pendek ini memang yang tadi kami sampaikan di bidang kemanusiaan ada, bidang sosial ada, dan keagamaan itu ada masih, tapi secara tarafnya masih secara internal untuk ke dalam dulu. Setelah itu kita akan masuk ke jangka menengah ini, di mana jangka menengah ini sambil berjalan yang program bidang-bidang ini kami akan memberikan muatan baru lagi untuk menengah, bahwa seperti tadi kami jelaskan di awal bahwa ini akan menghidupkan yayasan jangka panjang. Itu ada unit usaha depannya, ada terobosan-terobosan seperti permintaan dari pendiri, amanah pendiri bahwa harus ini bergerak cepat, yayasan ini harus sustainable, berkelanjutan, sehingga itu menjadi tanggung jawab yang luar biasa untuk kita. Di jangka panjang, program kerja jangka panjang nanti yang akan kita buat, bahwa bagaimana yayasan ini bisa lebih eksis, tanda petik bahwa ini bukan cuma di Makassar, bukan cuma Sulawesi Selatan. Kami berharap ini menjadi yayasan yang bisa dikenal juga, tanda petik bahwa punya hasil yang bisa dirasakan untuk skala nasional nanti. Hasil yang kami maksud itu dengan kolaborasi di level-level misalnya kementerian-kementerian, misalnya kegiatan-kegiatan itu kita bisa masuk terlibat di dalamnya. Kemarin nanti akan lebih jelas nanti di Pak Sekjen detailnya. Kemarin kami sudah coba membuka link untuk kerjasama ke institusi. Salah satunya dengan Fakultas Kedokteran Unhas, kayak gimana mereka sudah membuka ruang untuk yayasan ini bisa berkolaborasi, bisa bekerja sama untuk kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakatnya, seperti itu. Nah, sehingga apa yang kami harapkan 5 tahun ini dengan program jangka pendek, menengah, jangka panjang itu bisa kita coba dapatkan nantinya. Itu kita punya program seperti itu. Detailnya mungkin Pak Sekjen bisa lebih aktual, bagaimana sih teknisnya, mungkin begitu ya Mbak? Nanti Pak Sekjen yang bisa detailnya gitu. Jadi kalau ditanya soal apa sih kegiatan YSS setelah kurun waktu 2 tahun ini gitu kan, nah sebenarnya awal kita itu hanya mungkin adakan baksos kecil-kecilan saja, ya. Tapi setelah kita sudah berbadan hukum, ya sudah ada payung hukum, artinya seluruh kegiatan itu terukur dan terencana serta tepat sasaran, ya. Nah, sejak berdiri itu sudah beberapa kali kita melakukan kegiatan-kegiatan sosial kemanusiaan. Nah, yang pertama, yang paling besar kemarin itu waktu banjir bandang. Ya, nah ini kan beberapa wilayah di Kota Makassar dan kabupaten di sekitarnya itu juga kena. Nah, kami di Yayasan Sahabat Sampulo ini merasa terpanggil untuk ikut berpartisipasi. Nah, kemudian kemarin itu kita coba bagi kelompok. Jadi kita juga beberapa rute kemarin, karena yang terkena dampak itu kan banyak. Ya, terutama yang mungkin yang di Perumnas Antang ya. Manggala, yang Manggala itu yang dominan. Kemudian juga di Sapaya, Goa gitu ya. Nah, itu kita juga terlibat. Berarti YSS turun di situ. Iya, yang kita memang langsung turun seperti itu. Nah, untuk kegiatan-kegiatan sendiri ya dari awal kita sudah upload di YouTube, ada di berita-berita online juga sudah ada, bahwa kami di Yayasan Sampulo benar-benar mengikrarkan diri bahwa kita harus membuat program-program pengabdian masyarakat yang memang benar-benar bermanfaat bagi sesama. Nah, beberapa kegiatan, contoh misalnya kemarin Ramadan, pas kena pandemi juga itu, ya kan? Nah, kita melakukan bakti sosial juga dengan membagi-bagi sembako sebelum dalam bulan Ramadan itu ya, menyambut Idul Fitri, seperti itu. Nah, kalau dari sisi kegiatan rutin, kita ada kegiatan rutin bulanan, terutama mungkin untuk pembinaan akhlak teman-teman. Ya, kita di bidang keagamaan itu ada pengajian rutin. Untuk ibu-ibunya itu juga ada arisan rutinnya. Gitu. Tetapi kalau yang menyentuh ke masyarakat luar atau di sekitar domisili YSS itu mungkin kita lebih banyak bakti sosialnya ke seperti kemarin, ajang sana ke panti asuhan.
Gitu. Kemarin baru saja dilaksanakan di tanggal 13 kemarin hari Minggu. Itu kita coba ambil 2 panti asuhan yang dekat sekret kami di Kecamatan di Kelurahan Malimungan Baru dan ada di Antang, yang benar-benar kita lihat bahwa kondisi panti asuhan ini memang layak untuk diberikan bantuan. Nah, seperti itu. Nah, dari ketiga bidang kami ini untuk program 2001 ke depannya itu sudah terplot. Ya, sudah ada. Kita bulan kemarin kita sudah lakukan rapat kerja juga di Malino, bahwasanya setiap bidang ini dia membuat programnya, program jangka pendek seperti apa, jangka menengahnya seperti apa, kemudian jangka panjangnya seperti apa. Nah, ketiga bidang inilah yang bekerja ke bawah, mereka yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Makanya kemarin sudah dilakukan studi kelayakan, bahwasanya ketika ada problem di masyarakat atau bencana di masyarakat, kita harus seperti apa. Nah, salah satu contohnya misalnya di bidang kemanusiaan. Nah, kemarin mereka melihat bahwa di masa pandemi ini yang paling rentan itu adalah fisik, imun. Nah, makanya kemarin mereka melakukan terobosan kegiatan untuk pemeriksaan kesehatan gratis. Bahwasanya kita kena COVID atau tidak tergantung imun. Nah, makanya mereka melakukan itu. Nah, baru-baru juga kemarin untuk donor darah. Nah, kita kerjasama dengan Palang Merah Indonesia. Kemudian juga didukung oleh Inews, bahwasanya donor darah itu tidak melihat kondisi kita kena COVID atau tidak, jadi tidak berpengaruh. Gitu ya. Kemarin alhamdulillah beberapa kantong darah Yayasan Sahabat Sampulo dengan teman-teman lainnya itu sudah menyumbang. Baik. Jadi salah satu antisipasi dan edukasi kita ke masyarakat di sekitar YSS adalah seperti itu, bahwasanya di masa seperti ini memang teramat sulit, tapi bukan berarti kita tidak bisa berkarya. Baik. Iya, seperti itu. Baik, saya ke Pak Yaya. Pak Yaya, apakah membuka donasi khusus untuk umum begitu? Bisa untuk umum begitu? Kalau itu mungkin kami memungkinkan, tapi seperti disampaikan sama pendiri tadi bahwa untuk sementara mungkin masih secara internal kalau ada kegiatan-kegiatan, tapi saya perlu bertanya dulu ke pendiri dulu nih, bagaimana kebijakan apa yang diambil. Misalnya nih Pak Amir, ada orang luar nih bukan dari Yayasan Sampulo ingin berdonasi juga begitu. Itu boleh apa tidak nih Pak Amir? Sebenarnya kan ini yayasan itu kan nirlaba sifatnya ya, jadi nggak boleh ada usaha. Tetapi kalau misalnya masyarakat umum ada yang berminat, misalnya lebih nih duitnya banyak, bisa disalurkan, bisa nggak disalurkan lewat Yayasan Sampulo? Saya katakan bisa. Kan berbagi itu bukan cara kita kaya Pak ya? Bisa. Dan nanti misalnya nantinya kita akan sampaikan nomor rekeningnya, bisa didonasikan lewat itu. Dan kita akan transparan tentang misalnya ada yang masuk sumbangan sekian ya, kita akan publikasikan, kita akan transparan uang itu larinya kemana. Nanti mungkin Pak Ketuanya yang lebih jelas. Karena saya sih hanya gini-gini saja perintah ini. Yang menjalankan beliau ini. Kalau di kita salah satu strateginya itu adalah membangun networking dengan stakeholder yang ada. Contoh kemarin kita juga sudah audiens dengan dekan Fakultas Kedokteran. Ya, hanya saja mungkin sekarang masih masa pandemi, gitu kan. Nah, mereka kan punya kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat. Nah, kami berharap bahwa stakeholder yang ada di Kota Makassar ini ya boleh melibatkan Yayasan Sahabat Sampulo, ya kan? Karena mau tidak mau kita di Yayasan Sampulo ini tujuannya adalah mengabdikan diri untuk masyarakat seperti itu. Bisa jadi stakeholder itu tidak punya orang yang bisa melaksanakan itu. Nah, kami siap untuk turun seperti itu. Jadi yang kami perbanyak sebenarnya bukan dari sisi bantuan seperti apa, tetapi yang kita harap adalah bagaimana membangun jejaring dengan mitra-mitra. Contoh misalnya dengan Inews ini, dengan Palang Merah Indonesia kemarin, dengan Dinas Kesehatan kemarin. Jadi itu salah satu strategi yang akan kami lakukan. Jadi tidak selalu orientasinya adalah finansial. Karena kami di pengurus, terutama Pak Ketum, bahwa kita betul-betul harus bisa membangun yayasan ini, mengabdikan diri ke masyarakat, ya kan, seperti itu, dengan garis bawah bahwa kita yang wajib mendapatkan finansial itu. Jadi maksudnya yayasan ini kan sekarang
dia non profit. Ya, secara otomatis ya kami di pengurus harus mencari strateginya nih, bagaimana kegiatan yayasan ini bisa berjalan. Ya tentunya tadi seperti disampaikan Pak Ketua dan Pak Pendiri bahwasanya kita harus ada unit usaha. Baik. Nah, unit usaha inilah yang akan nantinya bekerja. Nah, untuk sementara ini di tahun 2021 nanti mungkin kita ada 3, 4, 5 proyek unit Baik. usaha lah. Alhamdulillah, mohon doanya. Baik, amin Pak ya. Amin. Baik, pemirsa mungkin penasaran siapa sih ketiga orang yang ada di samping saya? Kita akan cari tahu profilnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Ini Nawa, Infotainment dan Wajah.